Santri muda selamatkan teman kecilnya yang hampir mati jadi tumbal. Seperti apa kelanjutan ceritanya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Langit di atas desa Alaswaru mendung saat Fahmi turun dari bus mini jurusan Jombang Tulung Agung. Tas ransel usuhnya ia jinjing sambil berjalan pelan melewati jalanan berlumpur menuju rumah. Udara kampungnya masih sama, bau tanah basah, suara jangkrik di kebun, dan angin sore yang menggigit kulit. "Mi, pulang leh!" teriak Bu Siti, tetangga depan rumahnya sambil menyapu halaman. "Iya Bu," jawab Fahmi sambil senyum. Bu Siti mendekat. "Alhamdulillah, sudah lulus toh dari pesantren?" "Belum Bu, masih libur panjang, 2 minggu. Bu Siti mengangguk, tapi raut wajahnya berubah saat ia melirik ke arah barat ke rumah Pak Lurah. "Desa kita sekarang maju, Mi. Tapi ya banyak yang aneh." Fahmi hanya mengangguk kecil. Ia melanjutkan jalan sambil mengamati sekeliling. Banyak rumah yang dulu berdinding papan sekarang sudah bertembok bata. Lantainya keramik mengkilap. Ada rumah baru berlantai 2, padahal dulunya pemiliknya tukang becak. Tapi wajah-wajah para tetangga tampak berbeda, kaku, gelisah, dan jarang menyapa. Setelah sampai di rumah, Fahmi disambut hangat ibunya. Mereka makan sore bersama, ngobrol tentang pesantren dan kabar keluarga. Tapi di kepala Fahmi masih terngiang ucapan Bu Siti tadi. Malamnya, setelah sholat Isya di musola, Fahmi menyempatkan main ke rumah temannya waktu kecil, Bayu. Rumah Bayu gelap, hanya satu lampu menyala di ruang tamu. Fahmi mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tak lama kemudian pintu dibuka setengah. Wajah Ibu Bayu muncul, tampak kaget dan lelah. "Fahmi, ya Allah, ini kamu leh?" ucapnya sambil membuka pintu lebar. "Iya Bu, saya pulang liburan, boleh nengok Bayu?" Ibu Bayu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Masuk aja leh." Fahmi melangkah masuk. Suasana rumah sunyi. Di ruang tengah ada kasur digelar di lantai. Di atasnya terbaring tubuh kurus Bayu, matanya terbuka tapi kosong, badannya kaku, hanya dadanya naik turun pelan. "Bayu sakit Bu?" tanya Fahmi pelan. "Sakit leh, tapi dokter bilang gak ada apa-apa. Udah seminggu begini, badannya dingin, gak bisa bicara, makan juga disuapin terus." Fahmi duduk di sebelah kasur. Ia menyentuh tangan Bayu. Dingin, dingin banget seperti batu es. Ia menatap wajah temannya. Pandangannya kosong, tapi dari sudut mata Bayu seperti ada air bening yang menggantung. "Awalnya cuma mimpi, Mi," kata Ibu Bayu sambil duduk di kursi plastik. "Tiap malam mimpi dikejar sosok hitam, teriak-teriak pas tidur. Terus besok paginya dia diam, dan sampai sekarang begini." Fahmi menarik nafas. Perasaannya nggak enak. Ia bangkit, berjalan ke arah pintu kamar Bayu yang terbuka setengah. Di balik pintu itu, dari sudut mata ia melihat sosok hitam berdiri. Tinggi, rambutnya panjang menutupi wajah. Nafas Fahmi langsung tercekat. Ketika ia menoleh langsung ke arah pintu, sosok itu sudah hilang. Jantungnya berdebar cepat. "Bu, selama Bayu sakit, ada yang aneh nggak di rumah ini?" Ibu Bayu ragu menjawab, tapi akhirnya ia cerita. "Iya Mi, malam-malam sering ada suara langkah dari dapur, padahal nggak ada siapa-siapa. Terus semalam saya lihat jendela kebuka sendiri. Saya kunci, paginya kebuka lagi." Fahmi berpikir keras. Ini bukan sakit biasa. Matanya kembali menatap tubuh Bayu yang terbaring. Ada sesuatu yang hilang dari diri temannya, seolah-olah jiwanya nggak ada di situ. Ia berdiri. "Bu, saya pamit dulu. Nanti saya balik lagi. Saya mau tanya-tanya ke orang tua yang ngerti soal beginian." Ibu Bayu berdiri mengantarkan. "Tolong ya Mi, saya nggak tahu harus gimana lagi. Kalau ada yang bisa bantu, saya nurut." Di luar rumah, angin malam bertiup lebih kencang. Pohon bambu di belakang rumah Bayu seperti bergoyang pelan, tapi suaranya aneh.
seperti bisikan. Fahmi menatap langit yang makin gelap. Ada firasat buruk di dadanya, tapi dia tahu ini bukan hal yang bisa dia abaikan. Langkahnya cepat menuju rumah. Sepanjang jalan dia berpikir, kalau ini beneran bukan sakit biasa, siapa yang bikin Bayu jadi begini? Dan kenapa? Apa ada hubungannya dengan rumah-rumah mewah yang mendadak muncul di desa ini? Sampai di rumah, ia langsung ambil air wudhu dan sholat 2 rakaat. Setelah itu, ia duduk termenung, memutar ingatan tentang pelajaran-pelajaran di pesantren, tentang ruh yang dicabut secara paksa, tentang orang yang dijadikan tumbal, tentang jin yang bisa mengambil nyawa atas perjanjian manusia. Fahmi terpejam. Dalam benaknya, ia melihat Bayu berdiri sendirian di hutan gelap. Ada rantai di kakinya. Dari kegelapan, muncul sosok besar bermata merah yang menjerit. Bayu menoleh, membuka mulut tapi tak bersuara. Hanya satu kata yang jelas di bibirnya. Tong. Fahmi terbangun. Badannya basah oleh keringat. Nafasnya memburu. Ia sadar betul, mimpi itu bukan mimpi biasa. Itu pesan. Dan sejak malam itu, Fahmi tahu, temannya tidak hanya terbaring di ranjang, ruhnya sedang tersesat di alam lain. Fahmi kembali gelisah malam itu. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, tapi matanya masih terbuka. Setiap kali ia memejamkan mata, wajah Bayu yang pucat dan kosong terus muncul di bayangannya. Ia rebahkan tubuh, berharap bisa tidur walau sebentar. Tapi ketika akhirnya tertidur, mimpinya jauh dari tenang. Dalam mimpi itu, Fahmi berjalan sendirian di hutan rimbun. Pohon-pohon menjulang tinggi dan menutup cahaya bulan. Daun kering berserakan di tanah, dan angin berdesir dingin. Suara langkahnya sendiri menggema seperti gemah di ruangan kosong. Suasana terasa sepi, tapi tidak damai. Seolah-olah ada yang memperhatikan. Tiba-tiba, ia mendengar suara lirih. "Mi, tolong aku." Fahmi menoleh ke kanan dan kiri. Suara itu jelas, suara Bayu. "Bayu, di mana kamu?" "Di bawah sini. Tolong." Fahmi menunduk dan melihat tanah di bawah kakinya retak. Dari celahnya muncul tangan kecil, bergetar mencoba meraih ke atas. Lalu tanah itu bergerak sendiri, seperti ada yang menarik tubuh Bayu ke dalam. Fahmi berusaha menarik tangan itu, tapi ia seperti tertanam di tempat. Kakinya tak bisa digerakkan. Di depan matanya, tangan Bayu makin tenggelam. Lalu dari balik pepohonan muncul sosok tinggi besar. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala. Sosok itu tertawa, suara berat dan bergema. Fahmi terbangun dengan nafas terengah-engah, keringat dingin membasahi jidat dan punggungnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung ambil air wudhu dan pergi ke musola kecil di pojok kampung. Sepi. Hanya lampu temaram yang menyala. Ia sholat 2 rakaat, lalu duduk lama, membaca doa-doa yang biasa diajarkan di pesantren. Hatinya masih berdebar. Begitu keluar dari musola, langkahnya terhenti. Dari kejauhan, ia melihat rumah Pak Lurah. Di bagian belakang, ada bayangan hitam melintas keluar dari pintu belakang rumah itu. Cepat seperti asap, lalu menghilang ke arah kebun. Suara angin tiba-tiba bertiup kencang dan dedaunan berdesir keras. Fahmi berdiri kaku. Bayangan itu bukan manusia. Ia pulang dalam diam. Hatinya penuh tanya. Apa hubungannya rumah Pak Lurah dengan keadaan Bayu? Besok paginya setelah sarapan, Fahmi pergi ke rumah Mbah Rasim, modin tua yang dulu sering diminta bacakan doa orang meninggal. Sekarang Mbah Rasim sudah pikun dan jarang keluar rumah.
Tapi Fahmi ingat, dulu Mbah Rasim sering cerita soal hal-hal gaib di desa ini. Rumah Mbah Rasim sudah reyot, catnya mengelupas, atapnya banyak yang bocor. Tapi suara batu khas kakek tua masih terdengar dari dalam. Fahmi mengetuk pintu kayu pelan. "Mbah, ini saya, Fahmi, cucunya Bu Mukti." Lama tak ada jawaban, sampai akhirnya suara batuk makin dekat dan pintu terbuka. Mbah Rasim berdiri di ambang pintu, matanya sayu, rambutnya putih kusut. "Fahmi, kamu yang dulu kecil sering ngaji di surau itu toh?" katanya sambil menyipitkan mata. "Iya Mbah, saya mau tanya soal satu hal, soal Bayu." Wajah Mbah Rasim berubah, tapi ia pura-pura bingung. "Bayu? Anak siapa itu?" "Anaknya Bu Reni, teman kecil saya. Sekarang sakit, kayak orang kosong jiwanya." Mbah Rasim jalan pelan ke kursi bambu di ruang tengah. Ia duduk mengelus lututnya yang gemetar. "Jangan biarkan Bayu dibawa ke alas waru bagian dalam." "Mbah, maksudnya apa?" "Dulu, tempat itu tempat jin minta tumbal. Jangan dekati malam Jumat Kliwon." Wajah Mbah Rasim mulai gemetar, matanya berkaca-kaca, tapi tiba-tiba ia seperti linglung lagi. "Kamu siapa tadi? Sudah makan belum?" Fahmi menarik nafas panjang. Mbah Rasim sempat sadar, tapi hanya sebentar. Tapi satu kalimat tadi sudah cukup. Alas waru bagian dalam. Tempat jin minta tumbal. Fahmi pamit pulang. Di jalan pikirannya kacau. Kalau benar Bayu hampir dibawa ke tempat itu, berarti ini urusan pesugihan. Dan pasti ada orang di desa ini yang menyerahkan Bayu sebagai tumbal. Pertanyaannya, siapa? Dan kenapa harus Bayu? Ia ingat kembali bayangan hitam yang keluar dari rumah Pak Lurah semalam. Lalu perubahan drastis desa ini, rumah-rumah jadi mewah, banyak warga mendadak kaya, tapi anak-anak banyak yang sakit atau hilang. Bisa jadi ada perjanjian yang dibuat dan anak-anak dijadikan harga bayarnya. Sampai di rumah, Fahmi ambil kitab kuning lama yang dibawanya dari pesantren. Ia mencari bab tentang tumbal, jin, dan cara penyelamatan ruh. Di salah satu bagian, dijelaskan bahwa ruh seseorang bisa ditarik ke alam jin bila ada perjanjian antara jin dan manusia. Biasanya melalui dukun. Ruh itu dikurung, dijadikan jaminan untuk kesepakatan. Bila tak diselamatkan sebelum waktu yang ditentukan, tubuhnya akan mati dan ruhnya tidak bisa kembali. Tangan Fahmi bergetar. Waktunya sedikit dan ia belum tahu cara menembus alam jin itu. Sore itu, ia duduk sendiri di bawah pohon jambu di samping rumah. Angin bertiup pelan. Ia memejamkan mata, berdoa dalam hati. Ia tahu perjuangannya baru mulai, tapi satu hal sudah pasti. Ini bukan sekedar sakit. Ini perebutan antara dua alam, dan Bayu terjebak di tengah-tengahnya. Siang itu, panas matahari terasa menyengat kepala. Tapi Fahmi tetap nekat berjalan ke arah kebun belakang desa, sendirian. Tempat itu dulunya terkenal angker. Warga jarang ke sana, apalagi setelah maghrib. Tapi setelah beberapa rumah baru dibangun di sekitar situ, tempat itu mulai dilupakan. Hanya beberapa orang tua yang masih percaya bahwa kebun itu bukan tempat biasa. Fahmi membawa tas kecil berisi air mineral, kitab doa, dan senter.
Hatinya deg-degan sejak melangkahkan kaki melewati batas pagar kayu tua yang memisahkan kampung dari area kebun. Begitu masuk, suasananya langsung berbeda. Angin di dalam kebun seperti lebih dingin, padahal matahari masih terik. Pohon-pohon rimbun menutup langit. Tanah di sana lembab dan bau kemenyan samar-samar tercium dari arah timur. Fahmi mengikuti bau itu. Setelah berjalan sekitar 15 menit, ia melihat sebuah gubuk kecil berdinding anyaman bambu. Atapnya sudah miring, seperti mau roboh. Tapi yang membuat Fahmi tertegun adalah isi di dalamnya. Gubuk itu penuh abu dupa. Ada kemenyan sisa bakaran di mangkuk tanah liat. Di pojok ruangan ada bolika kecil dari jerami yang ditancapkan jarum. Dan di atas tikar pandan ada 3 foto. 1 foto Bayu dan 2 anak lain yang wajahnya seperti familiar. Fahmi ingat, mereka anak-anak yang hilang bulan lalu. Katanya kabur ke kota. Tapi sekarang semuanya terasa masuk akal. Dia menahan napas. Ada juga selembar kertas berisi tulisan tangan, nama-nama anak kecil, umur mereka, dan 1 kolom yang bertuliskan tanggal pengambilan. Tangan Fahmi gemetar. Ya Allah! Ia segera memotret isi gubuk itu dengan ponsel butut miliknya. Suaranya dia pelankan, langkahnya ringan. Tapi sebelum keluar, ia sempat melihat 1 benda lagi. Kalung kecil milik Bayu. Ia tahu itu kalung, karena dulu Bayu selalu memakainya. Ada gantungan bentuk mobil kecil dari plastik biru. Kalung itu tergeletak di atas sesajen. Setelah keluar dari gubuk, Fahmi tak langsung pulang. Ia lewat jalan setapak memutar agar tak menarik perhatian. Otaknya penuh. Siapa yang melakukan semua ini dan kenapa Bayu yang dipilih? Malamnya, sekitar pukul 10, Fahmi duduk di pojok jalan dekat rumah Pak Lurah. Ia bersembunyi di balik semak dan menunggu. Rumah Pak Lurah tampak gelap di bagian depan. Tapi di belakang, lampu dapur menyala terang. Dari situ, Fahmi bisa lihat jelas kalau ada seorang pria tua berjubah hitam masuk dari pintu belakang. Fahmi merunduk. Pria itu bukan warga kampung. Bajunya aneh, seperti dukun. Tangannya memegang tas kain besar. Dari balik jendela, suara samar terdengar. Anaknya sudah dekat waktunya. Kalau malam Jumat Kliwon ini nggak jadi tumbal terakhir, pesugihanmu gagal. Suara lain menjawab, berat dan gugup. Tapi anak itu masih belum mati, Ki. Masih hidup walau ruhnya ditarik. Itu urusan saya. Tugasmu cuma jaga jangan sampai ada yang ganggu. Fahmi membeku. Suara kedua itu adalah suara Pak Lurah. Jantungnya berdetak kencang. Semua benar. Bayu memang dijadikan tumbal dan yang menyerahkan adalah orang yang paling dihormati di kampung. Pak Lurah sendiri. Ia menunduk lebih dalam, mencoba menahan nafas. Tapi saat dia mundur pelan-pelan, kakinya menginjak ranting kering. Krek! Lampu belakang rumah langsung menyala lebih terang. Pintu terbuka lebar. Siapa itu? Teriak suara keras. Fahmi langsung lari kencang-kencangnya, menerobos semak dan pagar bambu. Di belakang terdengar langkah kaki dan suara orang mengejar. Kejar! Dia dengar semua! Fahmi terus lari, jalanan kampung gelap. Ia tak berani balik ke rumah. Kalau ketahuan, bukan cuma dia yang bahaya, tapi juga ibunya. Ia ambil jalan tikus menuju kuburan desa yang ada di pinggir barat kampung. Tempat yang pasti nggak akan dikejar orang. Begitu sampai di kuburan, Fahmi langsung menyelinap ke balik nisan besar dan duduk memeluk lutut. Nafasnya masih memburu, keringat dingin membasahi bajunya. Ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan, tapi untungnya menjauh, bukan mendekat. Di atasnya, langit gelap total. Bulan tertutup awan. Kuburan itu sunyi sekali, cuma suara serangga dan daun kering yang jatuh pelan. Fahmi tak berani menyalakan senter atau ponsel. Malam itu terasa sangat panjang, tapi Fahmi tetap bertahan. Ia tahu kalau ia pulang malam ini, nyawanya bisa melayang. Saat subuh mulai dekat dan suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan, Fahmi bangkit dan kembali ke rumah lewat jalan belakang. Ibunya masih tidur. Ia bersihkan badan, lalu sholat subuh. Hatinya kalut, tapi satu hal sudah jelas. Bayu adalah tumbal terakhir dan malam Jumat Kliwon besok adalah batas waktunya.
Kalau Fahmi mau selamatkan temannya, dia harus cari cara menghadapi dukun dan jin pesugihan. Tapi bagaimana caranya? Dia cuma santri muda, ilmu agamanya belum seberapa. Lawannya bukan orang biasa. Tapi di dalam hatinya, ia tahu satu hal. Kalau dia diam saja, akan ada anak lain yang jadi korban. Dan mungkin setelah Bayu, mereka akan cari tumbal baru. Setelah kejadian malam itu, Fahmi tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah Bayu selalu muncul. Wajah pucat anak itu seakan memanggil-manggil, meminta tolong. Tubuh Fahmi menggigil, bukan karena takut, tapi karena perasaan bersalah. Ia merasa harus berbuat sesuatu sebelum semuanya terlambat. Pagi harinya, ia nekat mendatangi rumah seorang kiai sepuh yang tinggal di ujung desa, tak jauh dari sawah kosong. Namanya Mbah Darman. Dulu waktu kecil, Fahmi pernah diajak ayahnya ke sana saat digigit ular. Kiai itu dikenal diam, jarang keluar rumah, dan hanya mau membantu kalau dirasa benar-benar darurat. "Assalamualaikum, Mbah," sapa Fahmi sambil mengetuk pintu kayu yang sudah reot. Butuh beberapa menit sampai pintu itu dibuka. Mbah Darman berdiri di sana dengan sarung dan kopiah lusuh, tatapannya tajam tapi tidak mengintimidasi. "Kowe anak Pak Mukri ya, sing kerjo neng kota?" tanyanya pelan. "Iya, Mbah, tapi sekarang saya di rumah. Ada yang penting." Fahmi menceritakan semuanya, mulai dari Bayu yang hilang, penemuan gubuk pesugihan, sampai mimpinya yang terus berulang. Mbah Darman mendengarkan dengan tenang, tanpa menyela. Sesekali, keningnya mengernyit. "Kowe wis kebuka motopati mule, wis wayahe kowe mbantu, tapi kowe ora bisa sembarangan." Mbah Darman masuk ke ruang belakang, lalu kembali dengan sebotol kecil air dalam botol kaca dan selembar kertas lusuh yang berisi wirid-wirid tertentu. "Kowe tirakat, puasamu teh 3 hari. Setelah itu, kowe wirid pas tengah malam, barang air hiki. Nek Gusti Allah ngijini, kowe bakal mlebu alam ruh liwat mimpi, tapi bukan mimpi biasa." Fahmi mengangguk. Dalam hati, ia tahu risikonya besar, tapi ia tak bisa lagi diam. 3 hari penuh, Fahmi hanya makan nasi putih dan minum air putih. Tak ada garam, tak ada lauk. Malam terakhir, sekitar pukul 2 dini hari, ia duduk bersila di kamarnya. Jendela dibuka sedikit. Angin malam masuk, menusuk sampai tulang. Di depannya botol air doa dari Mbah Darman diletakkan di atas sajadah. Fahmi memejamkan mata, lalu mulai membaca wirid yang tertulis di kertas itu. Ayat-ayat pendek yang dulu sering ia baca waktu kecil. Awalnya suaranya pelan, tapi lama-lama makin lantang. Makhluk itu meraung keras, telinganya seperti tersiksa. Ia maju hendak mencakar Fahmi, tapi setiap kali ia mendekat, suara doa itu seperti membuatnya mundur. Tiba-tiba, langit di alam itu bergemuruh. Suara azan subuh menggema pelan, entah dari mana datangnya. Tapi suara itu membuat makhluk tadi semakin kesakitan. Ia mengeluarkan jeritan panjang sebelum akhirnya tubuhnya terbakar dan lenyap menjadi abu. Tali rantai yang mengikat Bayu mulai longgar. Tapi sebelum Fahmi sempat mendekat, semuanya gelap lagi. Fahmi seperti ditarik kuat ke belakang. Ia merasa dadanya sesak dan kepalanya berat. Fahmi terbangun dengan tubuh basah kuyup oleh keringat. Nafasnya terengah-engah, tapi ia tak bisa menggerakkan badannya. Tangannya kaku, kakinya mati rasa. Pandangannya kabur. Ibunya berteriak dari luar kamar. "Fahmi, bangun nak!" Ia hanya bisa bergumam pelan. Tubuhnya demam tinggi. Bahkan untuk membuka mulut pun sulit. Ibunya panik, memanggil Pak RT dan beberapa warga. Tak lama kemudian, mereka memanggil mantri desa. Tapi meski diberi obat, kondisi Fahmi tak kunjung membaik. Sampai sore, ia masih terbaring. Dalam keadaan setengah sadar, ia mendengar suara Mbah Darman di dekat telinganya. "Kowe wis nyedek,
tapi durung rampung. Tungguo le, tungguo waktu sing pas. Fahmi tak paham maksudnya, tapi ia tahu perjuangan belum selesai. Ruhnya selamat, tapi Bayu belum. Dan makhluk yang menjaga Bayu mungkin bukan satu-satunya. Malam harinya, tubuh Fahmi mulai membaik. Ia bisa menggerakkan tangan dan duduk pelan-pelan. Ibunya lega, tapi melarangnya kemana-mana dulu. Tapi dalam hati, Fahmi sudah bersiap. Ia tahu perjalanan berikutnya bisa lebih berbahaya. Tapi satu hal pasti, ia tak akan mundur. Bayu harus diselamatkan. Dan kalau pesugihan Pak Lurah memang nyata, maka ia harus dilawan. Bukan cuma dengan tenaga, tapi dengan doa dan keberanian. Sudah lewat tengah malam waktu itu. Fahmi baru saja bisa berdiri tegak setelah demam tinggi 2 hari. Badannya masih lemas, tapi matanya tak bisa tidur. Hatinya gelisah sejak tadi sore, apalagi setelah ibunya tiba-tiba mimisan dan kejang-kejang di dapur. Awalnya dikira karena kecapekan, tapi Fahmi sadar ini bukan sakit biasa. Ibunya sempat bicara ngelantur, matanya melotot sambil bilang, "Pergi kamu, jangan ganggu anak saya," sambil mencakar-cakar lantai. Fahmi panik, buru-buru ambil air doa pemberian Mahdarman dan membacakannya sambil menepuk lembut punggung ibunya. Setelah beberapa menit, ibunya tenang, tapi tubuhnya dingin seperti es. Fahmi hanya bisa menahan air mata sambil menatap wajah ibunya yang lemah di dipan rotan tua. Warga sempat datang bantu, tapi tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Fahmi duduk di serambi rumah. Udara malam menusuk kulit. Dari kejauhan, langit ke arah hutan alas waru terlihat lebih gelap dari biasanya. Awan menggumpal seperti pertanda badai. Suara kodok di rawa berhenti. Angin diam. "Mereka tahu aku ganggu," gumam Fahmi pelan, dan mereka mulai balas. Fahmi sadar santet itu bukan dari sembarang orang. Itu kiriman dari orang yang merasa posisinya terancam. Siapa lagi kalau bukan Pak Lurah dan dukun kepercayaannya? Mereka pasti tahu Fahmi sudah masuk terlalu dalam. Tapi Fahmi tidak takut lagi. Kalau dulu dia ragu, sekarang dia yakin satu hal, semua ini harus dihentikan. Lewat pukul 2 dini hari, Fahmi mengambil air doa terakhir dari Mahdarman dan beberapa benda. Kitab wirid, korek api, dan kantong kain berisi garam serta lada hitam. Ia mengenakan jaket lusuh dan berjalan pelan ke arah kebun belakang desa, tempat di mana ia sebelumnya menemukan gubuk pesugihan. Langkahnya mantap, meski tubuh masih lemas. Tapi kali ini ia tak mau kembali tanpa hasil. Sesampainya di dekat gubuk itu, Fahmi langsung mencium bau kemenyan menyengat. Angin yang berhembus terasa dingin dan berat. Di atas gubuk, ada burung hantu yang memandang tajam ke arahnya, tak berkedip. Fahmi mengabaikannya. Ia masuk ke dalam gubuk dan benar saja, ada sesajen baru. 3 lilin merah menyala, mangkuk darah ayam masih segar, dan selembar kertas bertuliskan nama, Bayu. Fahmi menggigit bibir. Cukup. Ia menuangkan air doa ke atas sesajen. Api lilin langsung padam dan asap putih mengepul tebal. Ia membaca doa-doa yang diajarkan Mahdarman, lebih lantang dari sebelumnya. Tiba-tiba, angin bertiup kencang. Pohon-pohon di sekitar bergoyang keras seperti ada badai. Dari arah hutan terdengar suara geraman pelan, lalu berubah menjadi tangis anak-anak, sayup tapi menusuk hati. Fahmi tetap berdiri. Ia mengambil kertas dan sesajen lainnya, lalu membakar semuanya di luar gubuk. Api berkobar tinggi, menari liar. Di udara, terdengar suara jeritan. Suara itu bukan suara manusia, tapi bukan juga binatang. Setelah semua hangus, Fahmi menggali tanah dengan tangan kosong. Ia mengubur sisa-sisa abu dan tulang dari sesajen di bawah pohon beringin kecil di samping gubuk.
Dengan nama Allah, kuburkan semua perjanjian syirik ini, gumam Fahmi sambil menimbun tanah. Baru saja ia berdiri, langit di atasnya berubah pekat, petir menyambar di kejauhan, dan langit seperti berputar. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan. Dari balik kabut, muncul bayangan tinggi besar. Sosok hitam bermata merah, makhluk yang pernah ia lihat di alam gaib. Tapi kali ini, wujudnya nyata. Makhluk itu mendekat, menggeram marah. Pohon-pohon di sekitar seperti membungkuk karena tekanan energi yang dikeluarkan makhluk itu. Fahmi bergetar, tapi ia menatap makhluk itu dan mulai membaca doa pelindung. Suaranya nyaris tenggelam oleh deru angin dan gemuruh. Tapi ia terus membaca, menatap langsung mata merah itu. Aku bukan siapa-siapa, tapi aku berdiri di jalan yang benar. Makhluk itu meraung, tapi tidak bisa mendekat. Setiap kali ia melangkah, tanah seperti menolaknya. Api sisa bakaran sesajen tadi menyala kembali, kali ini dengan cahaya putih terang. Makhluk itu menjerit dan menghilang seperti asap. Fahmi jatuh terduduk. Nafasnya tersenggal, tangannya gemetar hebat. Tapi ia tahu, dia berhasil memutus satu ikatan. Satu langkah besar sudah dia ambil. Di waktu yang sama, di rumah Bayu, tubuh anak itu yang sebelumnya kaku mulai bergerak pelan. Dari matanya mengalir air bening. Ibu Bayu yang setia menemani terkejut. Ia memanggil nama anaknya sambil menangis. "Bayu, nak, kau bisa dengar ibu?" Bayu tidak menjawab, tapi tangan kecilnya bergerak sedikit. Dadanya naik turun lebih cepat. Warga yang ikut berjaga di rumah itu langsung geger. Kabar cepat menyebar, Bayu bergerak. Sementara itu, di rumah Pak Lurah, suasana berubah. Lampu mendadak padam, lantai rumah retak di beberapa bagian. Dukun tua yang tadi malam datang ke sana tiba-tiba pingsan. Wajahnya membiru, matanya terbuka tanpa gerak. Pak Lurah gemetaran di kamarnya. Ia berusaha menelpon seseorang, tapi sinyal hilang total. Dari jendela, ia melihat ke arah hutan. Langitnya hitam pekat. Petir menyambar lagi. Ia tahu tumbal terakhirnya gagal. Di jalan menuju rumah, Fahmi berjalan pelan. Badannya penuh luka lecet, tapi wajahnya tenang. Dari kejauhan, ia mendengar suara azan subuh berkumandang dari musola kecil kampungnya. Suara itu seperti penguat hati. Ia tahu ini belum selesai, tapi ia juga tahu setan dan manusia tamak mulai kehilangan kekuatannya. Dan perjuangan yang dimulai dengan niat baik pasti dijaga oleh Yang Maha Kuasa. Malam itu, langit di atas desa Alaswaru tampak berbeda. Awan hitam menggantung rendah, angin berembus kencang dari arah hutan, dan bau anyir seperti darah tercium sampai ke pekarangan rumah warga. Malam Jumat Kliwon, waktu yang selama ini ditunggu Pak Lurah Subandi untuk menyempurnakan pesugihan, akhirnya datang. Pak Lurah duduk bersila di dalam rumah, di depan sesajen lengkap dengan kepala kambing hitam, kemenyan yang mengepul pekat, dan selembar foto Bayu yang telah digaris silang dengan spidol merah. Matanya menatap tajam lilin-lilin yang menyala di sekeliling ruangan. Di luar, hujan mulai turun rintik-rintik, tapi hawa panas justru semakin terasa. Di tempat lain, di dalam rumah Fahmi yang masih lemas setelah 2 hari berjuang sendirian di hutan, tiba-tiba lampu padam. Ibunya menggigil memeluk sajadah. Bayu, yang sudah mulai sadar tapi masih belum bisa bicara banyak, hanya memelototi langit-langit kamar, seolah mendengar sesuatu yang tidak terlihat. "Bu, aku ngerasa ada yang aneh," bisik Fahmi pelan, duduk dengan bersandar di dinding. "Malam ini waktunya tumbal terakhir, tapi aku udah kubur semua barang pesugihan mereka." Ibunya mengangguk cemas. "Ibu juga merasa begitu, nak. Rumah ini seperti dikepung hawa panas." Di balai desa, beberapa perangkat desa yang dulu setiap ada Pak Lurah mulai gelisah. Mereka sebenarnya sudah mulai takut sejak kejadian Ibu Fahmi yang mendadak kejang dan sesajen-sesajen pesugihan ditemukan terbakar di tengah hutan.
Tapi mereka tak bisa kabur. Pak Lurah terlalu berkuasa dan semua yang tahu rahasia pesugihan itu sudah terlibat. Saat jam menunjukkan pukul 12 malam, tiba-tiba terdengar suara menggelegar dari arah rumah Pak Lurah. Seperti ledakan, disusul api yang menjulang dari atap. Warga yang masih terjaga langsung keluar rumah, berlarian ke arah sumber suara. "Tolong, api! Rumah Pak Lurah kebakaran!" teriak salah satu warga. Tapi anehnya, api itu bukan seperti api biasa. Warnanya kemerahan gelap dan tak ada suara kayu terbakar atau benda jatuh. Hanya suara jeritan. Jeritan laki-laki yang memekakkan telinga. Beberapa warga sempat melihat Pak Lurah keluar dari rumah. Bajunya compang-camping, kulitnya melepuh seperti habis disiram air panas. Tapi yang membuat semua orang terdiam adalah arah langkahnya. Ia tidak lari ke arah jalan desa, melainkan berjalan pelan ke arah sungai, tanpa menoleh sedikit pun. "Pak Lurah!" Salah satu warga mencoba memanggil, tapi pria itu tak menghiraukan. Beberapa orang mencoba mengejar, tapi saat sampai di pinggir sungai, Pak Lurah sudah tak terlihat. Yang ada hanya bau amis yang menyengat dan buih-buih merah di permukaan air. Keesokan paginya, kabar hilangnya Pak Lurah menyebar cepat. Polisi datang, tapi tak menemukan jasad atau jejak apapun. Rumah Pak Lurah tinggal puing gosong. Dan anehnya, api tidak merambat ke rumah tetangga. Sementara itu, di rumah Fahmi, Bayu sudah bisa bicara meski masih lemas. Ia menangis sambil memeluk ibunya. "Maaf ya Bu, Bayu nggak tahu kenapa bisa begini. Tapi tadi malam, Bayu mimpi ada tangan hitam yang lepas dari tubuh Bayu. Terus, Bayu rasanya ringan, kayak nggak diikat lagi." Fahmi yang mendengar cerita itu hanya bisa tersenyum kecil. Badannya masih lemas, tapi batinnya tenang. Ia tahu apa yang ia lakukan di hutan malam itu tidak sia-sia. 2 hari kemudian, Fahmi akhirnya bisa berdiri. Ia mengajak ibunya jalan pelan ke pekarangan. Mereka duduk berdua di bawah pohon mangga, menatap desa yang kini seperti tak punya nyawa. Banyak rumah yang kosong. Warga memilih pindah ke desa sebelah karena takut. Gubuk di hutan, tempat pesugihan dilakukan, juga sudah rata dengan tanah. Seolah ada yang sengaja menghancurkannya dari dalam. Bahkan dukun yang selama ini jadi perantara Pak Lurah juga dikabarkan hilang dari rumahnya. "Fahmi," suara ibunya pelan. "Kalau kamu sudah kuat, kamu mau ngapain habis ini?" Fahmi menghela napas. "Aku mau balik ke pesantren, Bu. Mungkin di sana ilmu yang aku pelajari bisa lebih bermanfaat. Di sini aku cuma dianggap pengganggu, tapi nggak apa-apa. Tugas kita kemarin sudah selesai." Ibunya tersenyum meski matanya berkaca-kaca. Beberapa minggu kemudian, kehidupan di Alaswaru benar-benar berubah. Tidak ada lagi pemimpin desa, tidak ada lagi rapat warga, tidak ada suara anak-anak bermain di sore hari. Jalanan berdebu dan banyak rumah ditumbuhi ilalang. Fahmi pamit ke ibunya pagi itu. Dengan membawa satu tas kecil dan kitab kuningnya yang usang, ia menepaki jalan keluar desa. Beberapa tetangga yang masih tinggal hanya bisa menatap dari balik tirai. Mereka tahu, pemuda ini telah menyelamatkan banyak nyawa, termasuk mereka yang dulu sempat membela Pak Lurah. Sebelum benar-benar meninggalkan gerbang desa, Fahmi sempat berhenti. Ia menoleh ke arah hutan yang masih diselimuti kabut tipis. Di kejauhan, ia mendengar suara lolongan. Bukan suara hewan, tapi lebih kayak suara jeritan dari dunia lain. Ia merapatkan jaketnya, membaca doa perlindungan, lalu melangkah pergi. Desa Alaswaru mungkin kembali sepi, tapi bekas luka gaib yang ditinggalkan pesugihan tidak akan hilang begitu saja. Masih ada cerita-cerita aneh, suara tangis di malam hari, atau mimpi buruk yang dirasakan warga yang tersisa. Namun satu hal pasti, tak ada lagi tumbal, tak ada lagi sesajen berdarah, dan tak ada lagi orang yang berani bermain dengan dunia gaib demi kekayaan. Karena malam itu, semua orang sadar, ketika tumbal gagal diberikan, maka yang ditagih adalah nyawa tuannya sendiri. Beberapa bulan setelah kejadian malam Jumat Kliwon itu, desa Alaswaru berubah jadi tempat yang sepi. Rumah-rumah yang dulu megah satu persatu ditinggalkan pemiliknya.
Banyak yang pindah ke kota, ada juga yang kabur tanpa pamit. Tak sedikit yang dulunya hidup mewah dari hasil pesugihan malah jatuh miskin, sakit parah, atau meninggal secara misterius. Rumah Pak Lurah dibiarkan terbakar, puing-puingnya tak ada yang berani sentuh. Sungai tempat terakhir kali sosok Pak Lurah terlihat kini dikeramatkan warga. Tak ada yang berani mendekat saat malam hari. Gubuk di tengah hutan tempat ritual pesugihan juga perlahan runtuh, tertelan semak belukar dan akar pepohonan. Tak ada yang berani menebang atau membersihkannya. Fahmi memilih kembali ke pesantren. Luka di tubuhnya memang sembuh, tapi ingatan dan trauma masih membekas. Ia sering terbangun tengah malam, keringat dingin membasahi tubuhnya karena mimpi buruk tentang Bayu, jin hitam bermata merah, dan suara tangisan korban tumbal. Bayu sendiri masih dalam pemulihan. Ia dan ibunya pindah ke desa lain. Perlahan keadaannya membaik, meski bekas kejadian itu tetap membekas dalam pikirannya. Bayu jarang bicara, tapi tiap kali ia menatap langit, matanya seperti penuh tanya dan rasa bersalah. Di pesantren, Fahmi mulai menulis pengalamannya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk jadi pelajaran. Kisah itu ia ceritakan ke teman-teman santri, juga ke para guru. Ia ingin semua orang tahu bahwa hal-hal gaib memang ada, dan jika disalahgunakan, balasannya tidak main-main. Fahmi menuliskan dengan tegas, orang yang menukar iman dengan kekayaan dunia akan dibalas dengan murka yang tak terbayangkan. Jangan pernah korbankan nyawa orang lain demi kenyamanan sendiri, dan jangan pernah remehkan kekuatan doa. Dari cerita ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil. Pertama, jangan tergiur kekayaan yang datang dari jalan singkat, apalagi lewat perjanjian dengan makhluk gaib. Dunia ini sementara, tapi akibatnya bisa abadi, bahkan melibatkan orang-orang yang tidak bersalah. Kedua, kekuasaan dan jabatan bukan alasan untuk menyakiti orang lain. Jabatan hanya titipan. Ketika digunakan untuk menyakiti, maka kehancuran akan datang dari arah yang tak disangka. Ketiga, doa dan ilmu yang bermanfaat jauh lebih kuat dari kekuatan gaib manapun. Saat kita dekat dengan Tuhan, tak ada setan atau jin yang bisa menyentuh kita tanpa izinnya. Kini desa Alaswaru dikenal sebagai desa yang pernah dimakan pesugihan. Anak-anak kecil dilarang main terlalu jauh, apalagi ke arah hutan. Dan tiap malam Jumat Kliwon, warga sekitar lebih memilih mengaji di masjid atau berkumpul di rumah sambil berzikir. Fahmi melanjutkan hidupnya sebagai santri, dengan harapan suatu hari nanti bisa membantu lebih banyak orang yang terjebak dalam dunia kelam seperti yang pernah ia hadapi. Karena bagi dia, hidup bukan soal harta atau kenyamanan, tapi soal berpegang teguh pada iman, apapun resikonya.